Tuhan. Selamat pagi. Shalom juga buat jemaat Tuhan yang ada di rumah. Selamat bergabung buat ibadah pagi hari ini. Saya percaya dimanapun kita berada, dimanapun Bapak Ibu berada, saya percaya kita bisa merasakan Tuhan. Amin. Kuasa Tuhan tetap sama dimanapun kita berada. Amin. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kita mau siapkan hati kita. Kita mau merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami mau mengucap syukur Engkau Allah yang ajaib di dalam hidup kami Tuhan. Engkau Allah yang hebat di dalam hidup kami Tuhan. Engkau penuh dengan kuasa di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan, dimanapun kami berada, apapun yang kami kerjakan Tuhan, kami mau tetap Tuhan connect kepada hatinya Allah Tuhan. Kami mau tetap merasakan kehadirannya Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mulai ibadah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau hadir di tempat ini. Engkau hadir di setiap keluarga Tuhan. Engkau hadir di tempat-tempat anak-anak muda Tuhan dimanapun berada. Engkau hadir di hati anak-anak sekolah minggu Tuhan. Engkau hadir di hati setiap orang tua kami dimanapun berada Tuhan. Engkau hadir Tuhan dimanapun Tuhan jemaatmu hari ini Bapak. Engkau hadir Tuhan. Dan Engkau hadir melawan setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami
tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menaungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di gelapnya malam, terhadap penyakit yang menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 lebah di sisimu dan 10.000 lebah di sebelah kanan, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang musuh. Sebab Tuhanlah ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi. Telah kau buat tempat perlindungan Tuhan, dan malapetaka tidak akan pernah menimpa jemaat-Mu Tuhan. Ya besar, ya besar.
Tuhan yang menolong bangsa Israel Tuhan. Di siang hari seperti tiang api Tuhan yang menerangi langkah-langkah kami. Allah pelindung kami Tuhan. Amin. Gadamu dan tongkatmu Tuhan, itulah yang menguatkan setiap kami Tuhan. Dimanapun jemaatmu berada Tuhan, Engkau melihat hatiku, Engkau melihat hatiku, Engkau melihat hati semua jemaatmu Tuhan. Kami merendahkan hati kami Tuhan. Kami merendahkan hati kami di hadirat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Engkau ada di pihak kami Tuhan. Engkau ada di pihak setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Haleluya Tuhan. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Setiap kita yang di rumah sama-sama katakan amin. Masih semangat Bapak Ibu? Tidak ada yang sambil masakan di rumah. Setiap kita menikmati Tuhan, amin. Semua jemaat harus mengkerahkan senjatanya, yaitu berdoa buat bangsa kita, amin. Berdoa buat kondisi kota kita sekarang ini. Mari kita angkat pujian ini, kita berikan tepuk tangan, berikan kemuliaan dari Tuhan. Setiap kita baca ini. Oh,
lagi dengan sampar penyakit sakit penyakit ya Bapak Ibu. Kita percaya kita diberi kuasa oleh Tuhan kita. Amin. Hari itu mari setiap umat Tuhan memberikan pujian pengagungan yang terbaik buat Tuhan kita. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Yes Tuhan. Menikmati Tuhan, amin. 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 Minggu ini adalah awal perjamuan buat setiap gereja dan jemaat Tuhan. Dan ini juga mengingatkan saya
bahwa karya salib dan mengingatkan saya tentang arti karya salib. Salib bukan berbicara tentang hanya penebusan dosa, tapi salib juga berkata bahwa sakit penyakit sudah Tuhan tanggung di kayu salib. Amin. Dengan baik jemaat Tuhan, sakit penyakit bukan bagian kita. Tuhan sudah tanggung di kayu salib. Bagian kita adalah menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Apakah kita masih bisa menyembah Tuhan di rumah kita, di pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan? Apakah hati kita masih mau menyembah Tuhan? Satu hal yang harus kita percaya, bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan sangat mengasihi umatnya. Amin Tuhan. Kami bersyukur. Engkau tempat perlindunganku.
Terima kasih Tuhan. Ada mujizat dalam setiap syukur. Haleluya. Kami bersyukur buat kebaikan. Hati kami selalu haus dan rindu akan firman-Mu, akan pelayanan. Kasih Tuhan, di tengah-tengah situasi di mana ada musibah yang melanda seluruh bumi Tuhan, ajarlah setiap umat-Mu untuk mendekat kepada-Mu. Dan saat ini Bapa, kami mau Kau menguatkan kami lewat firman. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, nyatakan isi hati-Mu Bapa. Jangan biarkan umat-Mu berjalan sendiri-sendiri, tetapi biarlah mereka Tuhan menjadi domba-domba yang terhimpun, yang tetap dalam kawanan, sehingga predator atau si jahat tidak memangsa mereka. Makasih Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, kami buka hati kami untuk firman-Mu ditaburi. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan. Engkau si jahat, roh-roh iblis pendusta, roh yang menebar teror, ketakutan, roh yang membuat umatnya malas, roh yang membuat umat Tuhan tidak mencari wajah Tuhan. Kami ikat kuasa-Mu, kami patahkan, kami bakar dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, seberapa umat yang menyaksikan siaran langsung ini, seberapa kami yang hadir di sini, kami percaya firman-Mu yang akan menguatkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk Kau berbicara. Yang siap mendengar firman sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk. Saya sapa semuanya kita shalom. Saya sapa semua pemirsa yang ada di rumah shalom. Apa kabar? Saya percaya perlindungan Tuhan nyata bagi kita.
Firman Tuhan mengajar kita mengucap syukurlah dalam segala hal. Itu yang Tuhan kehendaki. Saudara-saudara, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara, oleh karena kejadian musibah yang melanda dunia, di mana ada virus corona yang sangat menakutkan, membuat saudara banyak sekali refleksi orang, saudara-saudara. Mungkin ada yang merasa ketakutan, tetapi kalau kita melihat cuplikan-cuplikan video di beberapa negara, orang-orang sedang bangkit yang tadinya mereka tidak ada pujian penyembahan. Sekarang kota-kota berseru mencari wajah Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita, saudara-saudara, ketika bangsa Israel Tuhan berikan, Tuhan izinkan sesuatu terjadi, maka bangsa itu berseru mengaku dosanya, maka pemulihan terjadi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang terjadi saat ini, mari saudara-saudara, jangan virus corona memisahkan saudara dari Tuhan. Jangan sampai itu Allah kita lebih besar daripada kuasa apapun. Berulang kali saya memberikan kepada kita dari Roma pasal 8 itu, saudara-saudara, bahwa tidak ada kuasa apapun, makhluk apapun, baik yang ada di langit bahkan malaikat pun, tidak akan memisahkan saudara dari kasih Tuhan. Oleh karena itu, di minggu pertama di bulan April ini, saudara, saya memberikan tema bagi kita semua, yaitu Yesus Gembala yang baik. Saya ambil natsnya dari Yohanes 10 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Mari kita yang ada di tempat ini boleh kita bangkit berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan secara bersama-sama dari Yohanes 10 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Juga jemaat yang ada di rumah atau dimanapun Anda berada, mari kita sama-sama membaca firman Tuhan ini. Hitungan ketiga kita akan membaca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dikatakan saudara, akulah pintu. Ini adalah Tuhan Yesus yang berbicara. Bahwa dia berkata, akulah pintu. Di dalam perkataan Yesus yang lain dikatakan, akulah gembala yang baik. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Dan pada kesempatan ini Tuhan Yesus mengingat kembali, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, situasi ini memang membuat banyak orang yang kebingungan, saudara-saudara. Banyak orang yang tidak tahu caranya apa selanjutnya di dalam hidup ini, saudara-saudara. Banyak orang yang bingung. Banyak orang yang merasa putus asa. Tetapi saya mau ingatkan jemaat Gereja Betel Indonesia Geraha Nusa Permai, dimanapun saudara berada, Tuhan Yesus yang menjadi jalan bagimu. Dan ketika engkau datang kepada dia, dikatakan, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Saudara-saudara, berbicara
ia akan menemukan padang rumput. Artinya bahwa Tuhan menyediakan segala sesuatu bagi kita, saudara-saudara. Mungkin jemaat juga ada yang melakukan hal yang sama, di mana menimbun barang-barang kebutuhan-kebutuhan yang membuat pasar tidak stabil. Saudara, itu sedang terjadi di mana-mana. Tetapi dalam situasi apapun, hendaklah kamu tenang. Firman Tuhan mengajar kita untuk tenang, untuk melihat, untuk memperhatikan. Bukan berarti kita tidak bertindak, tetapi hendaklah kita tenang. Kita adalah umat pilihan Tuhan. Amin. Saya sangat diberkati ketika Daniel memiliki statement, ketika dia bertemu dengan Darius, ketika dia sudah difitnah oleh teman-temannya, sudah dijebak, dan Darius sendiri juga terjebak, harus memberikan cap atau memberikan stempel untuk barang siapa di antara seluruh rakyat yang ada di wilayah kerajaannya yang tidak menyembah patung Darius, maka mereka akan mati, dilemparkan ke gua singa. Lalu apa yang dikatakan oleh Daniel? Jikalau memang harus mati, jikalau memang Tuhan sanggup menolong saya, biar Tuhan lakukan. Jikalau memang harus mati, ya biarlah demikian. Saudara-saudara, apa maknanya bagi kita, saudara-saudara? Situasi ini, saudara, sungguh sangat menyulitkan baik pemerintahan kita. Apa yang mau kita lakukan, saudara-saudara? Tetapi kita bersyukur di kota di mana kita tinggal, yang positif 4, yang sudah dipanggil Tuhan ada 3. Kita berdoa supaya semua keluarga yang ditinggalkan mendapat kekuatan dari Tuhan. Dan kita berdoa juga supaya pemerintahan kita dimampukan bersama dengan rakyat memutus mata rantai penyebaran ini. Kita percaya bersama kita pasti kuat. Tetapi satu hal yang mau saya ingatkan, jangan tinggalkan Tuhan. Dalam 4M yang sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, dikatakan bahwa Tuhan kita seperti singa atau singa muda yang mempertahankan mangsanya, yang tidak takut dengan teriakan para gembala-gembala di sekitarnya yang mencoba merampas. Demikianlah Tuhan mempertahankan saudara dan saya dari tengah-tengah pemangsa. Tetapi kita harus tinggal di dalam Tuhan. Kita harus tinggal di dalam kawanan. Tetaplah dengarkan suara Tuhan. Saudara, mari jangan tinggalkan, jangan lupakan. Sekarang memang kita Tuhan izinkan kita ada di rumah kita masing-masing untuk sesaat, saudara-saudara, bukan untuk selamanya. Tetapi saya mau ingatkan, tetaplah bersekutu dengan Tuhan. Firman Tuhan dalam Roma pasal 10 ayat 17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Kalau firman terus-terus kita perkatakan, kalau kita terus-terus bersekutu dengan firman, maka iman kita akan timbul. Firman Tuhan katakan, iman sebiji sesawi saja bisa memindahkan gunung. Kalau iman kita bertumbuh, maka kita juga dapat mematahkan virus corona. Sangat yakin, saudara-saudara. Paradigma orang sekarang sedang diuji, saudara-saudara. Coba diuji. Kalau kita lihat paradigma sekarang yang tadinya, wah Tuhan Yesus baik, wah Tuhan Yesus dahsyat, wah Tuhan Yesus adalah penolong, penghibur, kekuatan, tidak ada yang mustahil bagi dia. Tetapi ketika situasi saat ini, banyak orang berbalik, saudara-saudara. Banyak orang yang melecehkan hamba-hamba Tuhan. Ya dapat SK dari setan kali. Saudara-saudaraku, hati-hati. Saya mengingatkan jemaat Tuhan, apapun
firman yang kau terima, saudara, renungkan dengan baik-baik. Jangan kita sampai jatuh dalam dosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Saudara, masuk dan keluar akan menemukan padang rumput. Itu jaminan Tuhan bagi kita. Itu jaminan Tuhan bagi kita, saudara-saudara. Jadi jangan cari pintu yang lain. Masuklah melalui pintu itu. Jangan sampai pintu itu ditutup. Hari-hari ini Tuhan sedang mengingatkan kita untuk kita waspada, untuk kita tetap tinggal. Mari ingat perumpamaan Yesus tentang 5 wanita yang bijak dan 5 wanita yang bodoh. 5 wanita yang bijak yang senantiasa mempersiapkan perlengkapannya. Dia mempersiapkan bekal untuk menyongsong pengantin itu, saudara-saudara. Dia siapkan minyak di dalam buli-buli, karena tidak tahu kapan dan bila mana datang pengantin itu. Tetapi 5 yang bodoh, paling nanti sebentar aja itu datang. Cukuplah yang di dalam pelita saja, gak usah ditambah-tambah, santai. Itu golongan orang yang santai dalam hidupnya, gak apa-apa. Orang corona, biar aja. Tapi saya mau mengingatkan jemaat gereja Bethel Indonesia Grand Nusa Permai, tinggallah di dalam Tuhan. Kalau kamu tinggal di dalam Tuhan, kalau kamu tinggal di dalam firman itu yang akan menuntun jalanmu. Firman itu yang akan memberikan engkau pengertian-pengertian. Dalam Pena Gembala saya sampaikan, saudara-saudara, ilustrasi saya buat seperti anak-anak yang akan mengikuti ujian. Biasanya gurunya atau anak-anak minta, kasih dong kisi-kisinya gitu. Jadi, saudara, kira-kira garis besar yang akan diuji itu nanti akan diberitahukan oleh gurunya, sehingga anak-anak mempersiapkan, dia menghafal. Nah, saudara, Tuhan Yesus dalam firman-Nya memang mengingatkan bahwa tentang kedatangannya tidak ada satupun yang tahu, bahkan anak pun tidak. Tetapi Tuhan Yesus mengajari kita untuk melihat keadaan dunia, untuk melihat tanda-tanda, untuk mengerti, karena dia sebenarnya memberitahukan, jikalau seperti ini, jikalau seperti ini, maka kita harus siap-siap. Sekarang saudara, sudah semakin dibawa kita kepada penggenapan firman Tuhan. Oleh karena itulah mari kita siap-siap, saudara-saudara. Mari kita persiapkan diri kita. Jikalau memang sangkakala dibunyikan, kita semua ada di sana dan bersama-sama kita terangkat, bersama-sama tinggal dalam kemuliaan Bapa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dikatakan di sini, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Berarti yang tidak masuk melalui Yesus, dia akan binasa. Kebalikannya, saudara-saudara. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Ayat 10, saudara-saudara, boleh kita baca bersama-sama. 3, 2 ya. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pencuri di sini berarti itu setan, saudara-saudara. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tidak ada masa depan cerah di situ, saudara-saudara. Tetapi secara kedagingan, mari kita lihat bagaimana ketika Yesus dicobai oleh iblis, saudara-saudara. Tetapi iblis mentok, karena Yesus dapat mematahkannya. Jikalau Yesus dapat mematahkannya, saudara dan saya juga diberikan kuasa yang sama untuk mematahkan tipu daya iblis. Amin.
asal kita masuk melalui pintu itu. Dikatakan pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Diperjelas lagi ayat 9 di ayat 10 ini saudara-saudara. Kalau dikatakan saudara di ayat 9 tadi, ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Ayat 10 dikatakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saya yakin bahwa Yesus sudah hadir di dalam hidup saudara. Oleh karena itu jangan tinggalkan. Tetaplah tinggal di dalam Dia, karena Dia akan memelihara hidupmu. Bukan hanya dalam hidup sekarang, tetapi sampai hidup yang akan datang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada seorang sahabat sehebat apapun yang rela memberikan nyawanya. Tetapi saudara-saudara, Yesus melakukan hal itu. Dalam ayat yang lain Tuhan Yesus katakan, saudara, kamu adalah sahabatku. Walaupun dia sebagai Allah, sebagai Tuhan, dia tinggalkan tahta kerajaan surga. Dia ambil rupa manusia. Lalu dia berkata, kamu adalah sahabatku. Bukan lagi hamba. Hamba itu tidak mendapat bagian, saudara-saudara. Dia hanya mendapat upah atau gaji. Bagian dalam harta tuannya dia tidak memperoleh. Jadi makanya Tuhan katakan terlalu kecil bagimu hanya sebagai hamba. Tetapi Tuhan Yesus katakan, kamu adalah sahabatku. Sahabat itu berarti kita bersama-sama menikmati apa yang dimiliki oleh sahabat kita. Maka ada lagi pujian, Yesus sobat yang sejati, Yesus sahabat yang sejati. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah ketakutan ini, jadikan Yesus sahabatmu. Di tengah-tengah ketakutan ini, datang kepada Yesus, undang Dia hadir di dalam hidupmu. Ketika kau mengundang Dia hadir dalam hidupmu, maka Ia akan berkuasa atasmu. Lalu Ia akan menjamin hidupmu. Dia akan berikan kelimpahan di dalam hidup kita. Amin. Ayat 11 dikatakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dikatakan akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Gembala yang baik tidak akan meninggalkan kawanan dombanya ketika kawanan domba itu sedang dalam bahaya. Di ayat selanjutnya dalam firman ini dikatakan, sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang meninggalkan domba-domba itu, lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Yesus gembala yang baik, Dia mempertahankan. Maka kalau kita renungkan firman Tuhan di dalam Kidung Agung itu dikatakan bahwa cinta Tuhan Yesus bagi saudara dan saya itu seperti api yang sangat besar yang dapat membakar apapun dan air yang banyak tidak dapat memadamkannya. Demikianlah cinta Tuhan Yesus bagi saudara dan saya. Ia tidak lari. Saat ini kita sedang memasuki di mana sebentar lagi kita akan bersama-sama mengingat kembali karya Yesus yang begitu besar. Di mana 2000 tahun lebih yang lalu Dia disalibkan. Dia tidak lari. Di Taman Getsemani Dia berlutut, Dia berdoa, Dia berseru kepada Tuhan, Bapa, kalau boleh biarlah cawan ini berlalu. Dia sudah tahu jalan salib itu.
Dia sudah tahu sakitnya cambukan para prajurit, di mana cambuknya akan menarik sebagian daripada dagingnya. Dia tidak lari, walaupun dia punya kuasa. Terbukti ketika Petrus menghunus pedangnya dan melukai telinga Malkus prajurit itu. Tuhan Yesus mengambil telinga yang terjatuh itu, lalu menempelkannya kembali. Karena Dia Maha Kuasa. Amin. Amin. Jemaat terkasih, Yesus kita Maha Kuasa. Oleh karena itu, pesan saya kepada jemaat Gereja Betel Indonesia Geraha Nusa Permai, dalam menghadapi virus corona, saya sependapat dengan Menteri Agama kita. Jangan takut, tetapi tetaplah waspada. Mari kita bersama-sama kerjakan. Sekarang kita disuruh untuk berada di rumah, untuk menjaga jarak dengan orang-orang di sekitar kita. Lakukan itu. Maka saat ini kita ibadah di tempat ini pun kita memiliki jarak. Karena itu saudara-saudara, tetapi saya mau ingatkan saudara-saudara, tetaplah bersekutu kepada Tuhan. Tetaplah cari Tuhan. Jangan kurangi ibadahmu. Jangan kurangi ibadahmu. Tetap bawa hatimu, bawa hidupmu, bawa persembahanmu kepada Tuhan yang terbaik, yang harum dan menyenangkan hatinya. Maka hati Tuhan akan berbalik kepada kita. Maka Tuhan akan menjauhkan kita dari segala mara bahaya. Jangan tinggalkan dia, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Gembala upahan, ayat 12 dikatakan, sedangkan seorang upah, dia hanya diupah, dia akan lari ketika ada mara bahaya. Wah, nanti saya mati gitu. Tetapi Yesus menyerahkan nyawanya untuk mempertahankan saudara dan saya sebagai miliknya. Karena itulah, engkau yang sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percayalah kepadanya dan jangan bimbang. Masuklah melalui pintu itu, saudara-saudara. Jangan masuk melalui pintu-pintu yang lain, saudara-saudara. Dikatakan ayat 13, ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Nah, ini saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Domba-dombaku mengenal aku. Kalau Yesus mengenal saudara itu sudah pasti, karena Dia Tuhan Allah yang berkuasa. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya, apakah saudara juga mendengar suara gembalamu? Mari dengarkan suara gembalamu. Mari dengarkan suara gembalamu. Mari dengarkan suara Yesus yang memanggil saudara dan saya. Mari tunduklah di hadapannya. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari jangan lari dari Tuhan, saudara-saudara. Jangan lari dari Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 6 dikatakan di situ, saudara, Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Saudara, bekerjalah untuk sesuatu yang tidak dapat binasa. Sebagai umat Tuhan, sebagai manusia, kita memang harus bekerja. Itu tidak dapat kita pungkiri, tapi kerjakan juga keselamatanmu, saudara-saudara. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita renungkan, mari kita pikirkan, mari kita
mengevaluasi hidup kita. Apakah kita adalah domba-domba yang mendengar suara gembalanya dengan baik? Apakah kita, saudara-saudara, domba-domba yang mengikuti apa yang gembala sudah sarankan? Karena saudara, kenapa domba yang menjadi contoh bagi kita, saudara-saudara? Domba itu adalah binatang yang lemah, tidak dapat mandiri, saudara-saudara. Dia lemah, dia harus dijaga, dia harus dituntun. Kalau dia sendiri, dia sangat rentan dengan binatang buas lainnya. Jadi harus ada yang mengembalakan. Oleh karena itulah, domba yang melenceng dari barisan, dia akan rentan diterkam oleh binatang buas. Tetapi domba yang ada dalam kawanan, dia tetap terpelihara. Demikianlah kiranya Jemaat Gereja Betel Indonesia Geraha Nusa Permai, mari kita tetap dalam kawanan domba itu. Mari kita tetap dalam kesatuan roh. Mari kita tetap dalam satu visi. Tidak salah, saudara-saudara, jikalau 2020 Tuhan berikan kepada kita bangkit dan bersinar terang. Saudara-saudara, di tengah-tengah situasi ini, biarlah kita menjadi pribadi-pribadi yang bangkit, pribadi-pribadi yang mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Haleluya. Mari kita tetap semangat di dalam Tuhan. Terima kasih saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita renungkan kebaikan Tuhan bagi kita, saudara. Saudara, di ayat 18 dikatakan, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari saudara-saudara, tinggallah di dalam Tuhan. Dengarkanlah arahannya. Dan jangan kita keraskan hati kita. Saya mengajak seluruh jemaat-jemaat juga kita mempersiapkan hati kita untuk hari Jumat yang akan datang. Kita akan bersama-sama memperingati tentang pengorbanan Yesus di kayu salib. Dan saat ini mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Hamba-Mu telah menyampaikan isi hati-Mu kepada umat. Tuhan, Kau tolong Bapa. Roh Kudus kuatkan dan teguhkan kami Bapa. Tuhan tolong kami Bapa. Oh haleluya. Bapa, ku rindu selalu berada dekatmu, melihat senyummu. Bapa, ku mengasihimu. Bapa, pegang tanganku. Bapa, ku rindu selalu berada dekatmu, melihat senyummu. Bapa, ku mengasihimu. Hadiratmu, hadiratmu,
Bapa, rindu selalu berada dekatmu, melihat senyummu. Bapa, ku mengasihi. Hadiratmu, tinggal di dalam hadirat Tuhan. Jemaat yang dikasihi, kalau engkau masuk lewat pintu, maka engkau akan disambut, engkau akan diperhatikan, engkau akan ditolong, engkau akan dibebaskan. Nah, yang masuk lewat pintu, dia masuk ke ruangan di mana tidak ada satu kuasa pun selain daripada kuasa. Di dalam aku akan memperoleh kedamaian, aku akan memperoleh padang rumput yang hijau. Tuhan akan menaungi. Mari undang Bapa kita yang di surga untuk memegang tangan. Mari tinggal di dalam hadirat-Nya. Karena di dalam hadirat Tuhan, engkau akan disembuhkan, engkau akan dipulihkan, engkau akan dikuatkan, engkau akan memperoleh kekuatan yang baru. Haleluya. Terima kasih. Mari kita siapkan hati untuk menerima tubuh dan darah Yesus melalui perjamuan kudus. Ya udah, semuanya gembala berdoa bagi kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa benar firman. Biarlah kami Tuhan terus tinggal di dalam Engkau Bapa, dan Engkau ada di dalam kami Tuhan, sehingga iman kami Tuhan semakin teguh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami akan menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Biar lewat perjamuan ini juga Tuhan, perlindungan-Mu nyata atas kami Tuhan. Dan oleh kuasa darah-Mu Tuhan, setiap sakit penyakit kami disembuhkan, setiap hati kami dipulihkan, iman percaya kami juga Tuhan semakin diteguhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap menerima tubuh dan darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kau beri hati yang baru.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, roti ini melambangkan tubuh Kristus yang hancur bagi dosa dan pelanggaran. Tubuhnya hancur, tubuhnya penuh luka. Semua karena kasihnya kepada kita. Dia gembala yang baik. Dia tidak meninggalkan domba-domba yang dikasihi. Dia relakan hidupnya untuk mati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari renungkan pengorbanan itu. Dia disiksa, tubuhnya hancur, luka-luka kecil, cambukan, tertancap duri, penghinaan itu, tertancap paku kedua tangannya, kedua kakinya, tetapi dia tetap setia. Dia berseru, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bersekutulah dengan Tuhan Yesus Kristus di dalam hidup. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Dia, bahwa pada malam dalam perjamuan kudus, perjamuan makan terakhir bersama Yesus, Yesus mengambil roti, lalu mengucap syukur atasnya, lalu berkata, inilah tubuhku yang dikorbankan bagi kamu. Berbuatlah itu setiap kali engkau memakannya, engkau mengingat akan aku. Mari saudara, ingat kasihnya, ingat pengorbanannya. Mari kita bersekutu dengan tubuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makanlah. Haleluya. Cawan di tangan kananmu, angkat tinggi lewat kepala. Darah Yesus tercurah bagi kita. Darah Yesus tercurah membasahi tubuh itu terus dipenuhi luka, diejek, tertimpa salib itu. Terakhir ketika prajurit itu menancapkan tombak di lambungnya, darah tidak keluar lagi, berarti darah Yesus habis semua untuk dosa dan pelanggaran kita. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari ingat kasih Yesus, darah yang tercurah bagi kita. Oleh bilur-bilurnya engkau disembuhkan. Mari kita bersekutu dengan darah itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minumlah. Haleluya, mari sembah Tuhan. Mari naikkan syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Darahmu sucikan dosa. Darah
Karena salib-Mu kami menang. Karena salib-Mu kami dibebaskan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu di dalam hidup. Biarlah perjamuan kudus ini semakin menguatkan iman percaya kami. Engkau di dalam kami dan kami ada di dalam. Terima kasih Pak. Terpujilah Engkau kekal selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur buat kebaikan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Ya Tuhan, setiap rupiah-rupiah ini boleh memperlebar kerajaan-Mu lewat Gereja Bethel Indonesia Geraha Nusa Permai. Oh Allah yang membalaskan berlipat kali ganda bagi umat-Mu. Mungkin umat-Mu juga yang ada di rumah-rumah mereka mempersiapkan persembahan bagi-Mu. Biarlah Tuhan Kau menguduskannya. Engkau Tuhan membalaskan berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa, hikmat-Mu turun atas hamba-hamba-Mu yang mengelola, sehingga semuanya menjadi hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah. Hari ini sejenak kita akan mendengarkan pengumuman. Tetap saya mengimbau kepada seluruh jemaat agar kita tetap tenang, agar kita tetap tinggal dalam hadirat Tuhan, karena di sanalah kita memperoleh kekuatan yang baru. Dan Benda Gembala kita untuk bulan April ini, Yesus Gembala yang baik. Mari saudara-saudara ikuti renungan harian yang sudah kami siapkan bagi Bapak Ibu Saudara. Baca, renungkan setiap firman, dan lakukanlah dengan segenap hatimu. Tetap dukung dan doakan untuk pembangunan gereja kita agar terus ada progresnya saudara-saudara, supaya segera kita melakukan pembangunan. Bapak Ibu Saudara boleh menghubungi nomor-nomor yang ada di warta, supaya kalau ada keperluan baik dalam pelayanan atau apapun, kami dapat Anda boleh menghubungi pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Saudaraku, karena berhubung suasana masih kita bersama-sama untuk memutus penyebaran mata rantai COVID-19. Oleh karena itu, saudara-saudara, para petugas-petugas yang melayani nanti akan dikonfirmasi oleh para PIC-nya, dan untuk pembicara juga nanti saya akan berkoordinasi bagi Bapak Ibu Saudara. Dan juga untuk komsel kita juga masih tetap saudara diganti menjadi ibadah keluarga sampai nanti ada pemberitahuan dari pemerintah kita untuk lebih lanjut lagi. Mari saudara, jemaat-jemaat yang berulang tahun sepanjang bulan April, kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara di usia yang baru. Kiranya Tuhan Yesus semakin memakai Bapak Ibu Saudara, semakin memberkati Bapak Ibu Saudara, dan semakin indah di mata Tuhan. Seterusnya, ibadah pemuda juga belum saudara-saudara. Mari kita mungkin nanti akan melakukannya dengan kegiatan-kegiatan yang lain atau lewat streaming nanti. Dan kami juga mengucapkan terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kiranya persembahan Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus Kristus yang membalaskannya berlipat kali ganda. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengingatkan kembali bahwa tanggal 10 adalah Jumat Agung, di mana kita mengingat kembali karya Yesus yang begitu besar, yaitu menebus kita dari dosa dan pelanggaran kita dengan Dia disalibkan karena dosa dan pelanggaran kita. Mari saudara-saudara, kita tetap merenungkan hal itu di dalam hidup kita. Mari kita tetap menjadi
umat kepunyaan Tuhan dengan tinggal di dalam Tuhan, dengan terus bersekutu dengan kebenaran firman-Nya. Itu saja yang menjadi pengumuman bagi kita saudara-saudara. Mari kita akan akhiri pada ini, kita tundukkan hati kita akan berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih di minggu pertama di bulan April ini kami boleh bersama-sama Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau, baik yang ada di gereja juga yang ada di rumah mereka masing-masing saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah pujian penyembahan pengagungan kami kepadamu itu menyenangkan hatimu. Firman-Mu yang sudah kami dengarkan, biarlah itu menjadi kekuatan. Biarlah kami mengenal senantiasa suara Tuhan, sehingga kami tidak disesatkan oleh suara-suara sumbang yang ada di sekitar kami, oleh suara-suara yang membuat kami goyah. Tapi oleh karena pengenalan kami akan suara gembala kami senantiasa dikuatkan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Bapa yang baik, dalam tangan-Mu Tuhan, Hamba serahkan seluruh anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini, baik worship leaders, baik singers, baik para pemain musik, baik Tuhan, yang merekam secara siaran langsung Bapa, bahkan proyektor Tuhan, sekalian kami yang hadir di tempat ini, diberkatilah kehidupannya Bapa. Juga Tuhan, umat-Mu yang mengikuti siaran langsung ini, diberkatilah setiap rumah tangga, diberkatilah anak-anak muda, diberkatilah anak-anak, diberkatilah juga bayi-bayi dalam kandungan, diberkati dalam nama Yesus Kristus. Makasih Tuhan, terima kasih Bapa. Bapa yang baik, kami juga Tuhan pada kesempatan ini membawa bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Mampukan pemerintahan kami Tuhan. Kami tahu, Bapa, baik Presiden dan seluruh jajarannya telah melakukan langkah-langkah yang terbaik Tuhan. Walaupun Tuhan banyak suara-suara sumbang, banyak suara-suara pesimis, namun kami percaya negara kami akan keluar dari krisis ini. Negara kami akan mampu melewatinya. Dan setiap kuasa-kuasa si jahat, virus yang sedang mengancam keselamatan bangsa dan negara kami patahkan itu dalam nama Yesus Kristus. Allah Roh Kudus jamalah setia pengemban kebijakan, baik pemerintahan tertinggi sampai terendah, supaya mereka Tuhan tidak menari-nari di atas penderitaan, tidak mengambil keuntungan di atas penderitaan rakyat. Dana-dana yang telah digelontorkan biarlah menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Kami tahu godaannya sangat besar, namun kami percaya bahwa bangsa kami bangsa yang beragama, yang memiliki Tuhan. Oleh karena itu jamalah hati mereka semua Tuhan. Makasih Bapa. Kami berdoa juga untuk kota Batam secara khusus, di mana kami Tuhan izinkan tinggal. Tuhan tolong kota kami ini Bapa. Para investor-investor yang terimbas Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hati mereka Bapa. Kami berdoa untuk pemerintahan, Tuhan tolong berikan hikmat bijaksana bagi wali kota kami Pak Muhammad Rudi, supaya dia mampu Tuhan sebagai pimpinan tertinggi di kota ini, supaya dia dapat Tuhan berkoordinasi dengan seluruh jajarannya, dengan seluruh instansi-instansi terkait. Ada TNI dan Kepolisian Republik Indonesia yang ada di kota ini. Tuhan, biar bersama-sama bergandengan tangan untuk memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 ini Bapak. Makasih Bapak, makasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh umat-Mu, anak-anak Tuhan yang ada di kota ini. Kuatkan dan teguhkan hati mereka. Berdoa untuk seluruh penduduk kota ini. Tuhan tolong, sehingga boleh bekerja sama, boleh Tuhan bergandeng tangan untuk memutus penyebaran virus ini Bapak. Kami berdoa saat ini secara khusus buat seluruh jemaat-jemaat dimanapun mereka berada. Hamba berdoa buat keluarga Pasya Lagan
istri dan anak-anaknya. Pastor Samuel, Tuhan Kristopen, juga Anastasia dalam perlindungan Tuhan. Hamba proteksi keluarganya, kuasa darah Tuhan Yesus. Diberkatilah usaha dan pekerjaan mereka. Hamba berdoa buat Opu Jahra Tuhan. Lindungi anak ini. Berkati anak-anak dan cucu-cucunya. Dijauhkan dari segala kuasa-kuasa kegelapan. Hamba berdoa Tuhan buat keluarga Robertus Bulele Tuhan. Berkati keluarga ini. Istrinya, bahkan anak mereka Arlin Tuhan. Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Hamba berdoa Tuhan buat keluarga Echa Tuhan, Pak Akbar juga Tuhan, Ibu Otriani Harefa. Tuhan, dimanapun keluarga ini saat ini, mereka dalam perlindungan-Mu. Echa dan adiknya dalam perlindungan Tuhan. Darah Yesus menutup bungkus. Kuasa kegelapan dipatahkan dalam nama Yesus. Makasih Tuhan. Hamba berdoa buat keluarga hamba-Mu, Bapak Pendeta Pembantu, Abraham Tuhan, Bu Eni, ada anak-anak mereka, Angel, Axel juga Tuhan, Grace. Mereka semua dalam perlindungan-Mu Bapak. Dijauhkan dari setiap kuasa-kuasa si jahat. Virus apapun tidak akan menghampiri mereka. Makasih diberkati usaha dan pekerjaan mereka. Berdoa juga Tuhan buat mbah mereka yang hidup bersama-sama dengan mereka dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga Tuhan Yesus keluarga Pak Abid. Oh Tuhan, anak-anak mereka, ada Nando, ada Tasya, ada Daud, ada Olive Tuhan, semuanya dalam perlindungan. Darah-Mu yang kudus menutup bungkus keluarga ini. Dijauhkan dari segala mara bahaya. Dijauhkan dari segala kuasa-kuasa si jahat. Virus corona dijauhkan. Bahkan Tuhan kami berdoa buat Ibu Zainab Tuhan, neneknya Nando Tuhan, Abah proteksi dengan kuasa darah Yesus. Masa tuanya ia akan melihat kebahagiaan daripada Tuhan. Anak-anaknya, cucu-cucunya dimanapun mereka berada, semuanya dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak. Berdoa juga Tuhan buat keluarga Bapak Aliran Sinaga Tuhan. Oh ada istrinya, ada Lastri juga Tuhan. Mereka dalam perlindungan Tuhan. Dijauhkan dari kuasa kegelapan, dijauhkan dari roh-roh si jahat, dijauhkan Tuhan. Masa-masa sulit sekarang, Tuhan hamba percaya Bapak bahwa Kau membuka pintu-pintu Tuhan berkat bagi keluarga ini, sehingga rumah tangganya diberkati, sehingga Tuhan lumbung-lumbungnya dipenuhi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa Tuhan buat keluarga Pak Ajan. Tuhan diberkatilah keluarga ini. Hamba berdoa buat Juli, buat anak mereka Tuhan, Anyun juga Tuhan, buat si kecil adiknya Bapak, dalam perlindungan-Mu Bapak. Tuhan, darah Yesus menutup bungkus keluarga ini. Orang tuanya yang bersama dengan mereka Tuhan juga dalam perlindungan-Mu. Bahkan orang-orang seisi rumahnya dalam perlindungan-Mu. Usahanya bengkel diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak yang baik. Hamba berdoa saat ini buat keluarga hamba-Mu Pak Angga Tuhan. Oh Bu Santi, mungkin ada orang tua mereka bersama mereka. Tuhan, keluarga ini dalam perlindungan, dijauhkan dari segala mara bahaya. Pekerjaan Pak Angga diberkati dalam nama Yesus Kristus. Pergumulan keluarga ini untuk memperoleh keturunan Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu. Darah Yesus menyempurnakan Tuhan. Baik benih juga Tuhan rahim dari hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pertolongan-Mu pasti akan dinyatakan. Makasih ya Bapak buat keluarga Pak Charles Simanjunta. Makasih Tuhan, diberkatilah keluarga ini. Diberkati juga Tuhan istrinya Bapak. Bahkan Jonathan Ara juga Tuhan dalam pertumbuhannya, dalam perlindungan Tuhan. Darah Yesus menutup bungkus keluarga ini, menjauhkan keluarga ini dari kuasa-kuasa kegelapan. Makasih Bapak. Hamba berdoa buat keluarga Pak Haris, Ibu Sisilia Tuhan, anak mereka Adam dan juga adiknya Tuhan. Hamba serahkan mereka dalam tangan-Mu, dalam perlindungan Tuhan. Pekerjaan Pak Haris,
Oh, yang oleh karena virus ini mungkin sedang di rumah. Tuhan, namun hamba percaya Tuhan yang mencukupkan kebutuhan mereka. Tuhan yang menolong mereka. Terima kasih Bapa. Makasih darah-Mu yang kudus menutup bungkus keluarga ini. Hamba berdoa juga Tuhan saat ini buat, oh haleluya, keluarga Bapak Hasan Waru Tuhan, istrinya Tuhan, bahkan anak mereka Christine dan Antonius Tuhan, dalam perlindungan-Mu Bapak. Pak Hasan Waru yang mungkin masih ada di Malaysia Tuhan, dalam perlindungan-Mu. Tuhan, darah-Mu menutup bungkusnya. Tuhan, Roh Kudus menuntunnya. Bahkan istri dan anak-anaknya yang bersama-sama kami di Pulau Batam, dalam perlindungan Tuhan. Pendidikan mereka, kebutuhan mereka tercukupkan. Darah Yesus menutup bungkus mereka. Makasih ya Bapak. Pada kesempatan ini juga Tuhan, Bapak berdoa buat keluarga Bung Bernardus, juga Tuhan Bu Ellen istrinya. Tuhan, rumah tangga ini hamba pertaruhkan dalam tangan-Mu, hamba serahkan dalam tangan-Mu. Dalam perlindungan Tuhan, dijauhkan dari segala mara bahaya, dijauhkan dari segala kuasa-kuasa si jahat. Kebutuhan mereka senantiasa terpenuhi. Hamba berdoa Tuhan saat ini buat keluarga hamba-Mu, Bapak Ronald Sitorus, Ibu Tuhan. Oh Bapak, hamba serahkan mereka dalam tangan-Mu. Tuhan, Pak Sitorus yang mungkin saat ini sedang perjalanan menuju Anambas tempat pekerjaannya. Darah Yesus menutup bungkus anak-Mu ini. Oh Tuhan, Ibu Sitorus yang tinggal bersama Michael juga dalam perlindungan-Mu, dalam naungan-Mu Tuhan. Dijauhkan dari sakit penyakit. Darah Yesus menutup bungkus mereka, menjauhkan dari segala tipu daya si iblis. Pekerjaan, usaha mereka senantiasa diberkati oleh Tuhan. Ada juga Tuhan bersama mereka, ada Setianus Kia Tuhan dan Linda dalam perlindungan Tuhan. Oh Bapak, keluarga ini hamba serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan tolong, Tuhan berkati Bapak. Hamba berdoa juga Tuhan buat Rama yang ada bersama mereka. Tuhan berkati Bapak. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa saat ini Bapak buat keluarga Doni Tambunan dan juga Tuhan Lamria Tampung Bolon. Tuhan, dalam perlindungan-Mu. Oh Tuhan, Lamria yang saat ini sedang mengandung, darah Yesus menutup bungkus. Oh, menyempurnakan anak dalam kandungannya. Dalam nama Yesus tidak kekurangan satu apapun. Bahkan kelak dia akan lahir. Oh Tuhan, kami akan melihat pertolongan Tuhan dinyatakan. Darah Yesus menutup bungkus baik Doni, baik Lamria, bahkan rumah tangga mereka dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih adik mereka Tuhan juga dimanapun dia berada. Lawan dia Bapak. Terima kasih Tuhan. Saat ini hamba berdoa Tuhan buat Bapak Ibu Esterlina. Tuhan juga buat anaknya Kesia. Tuhan tolong dalam perlindungan-Mu Bapak. Tuhan jauhkan dari segala mara bahaya. Cukupkan segala kebutuhan mereka. Hamba berdoa juga Tuhan buat Pak Alex, buat Ibu, buat Jepan juga Tuhan. Oh darah Yesus menutup bungkus keluarga ini. Diberkati oh pekerjaannya, diberkati pertumbuhan Jepan, diberkati rumah tangga hamba ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus menutup bungkus mereka. Terima kasih Bapak. Berdoa juga saat ini Tuhan buat hamba-Mu Pak William Tuhan dan Ibu yang ada di rumah. Tuhan, berkat-Mu tercurah atas keluarga ini. Oh masa tua mereka, biarlah Tuhan mereka boleh menikmati segala sesuatu yang terbaik daripada-Mu. Tuhan tolong mereka Bapak, sakit penyakit dijauhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keluarga Bapak Ferdinand Panggabean juga dalam perlindungan-Mu, dalam pemeliharaan-Mu Tuhan. Darah-Mu yang kudus menutup bungkus keluarga ini. Ini adalah pertumbuhannya Tuhan diberkati, pekerjaan mereka juga diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa juga saat ini buat keluarga Pak Reynold Sirait, juga Tuhan Bu Maslina, juga Tuhan buat Santos, buat Relin, dalam perlindungan-Mu. Darah Yesus menutup bungkus rumah tangga ini. Segala kebutuhan mereka tercukupkan. Pekerjaan Pak Reynold diberkati dalam nama Yesus. Bu Maslina, kesehatan anak-anak diberkati dalam nama Yesus. Ada hamba-Mu, Bapak Pendeta pembantu menganda Tuhan, juga Ibu Mega, juga
juga Tuhan Christian, juga Tuhan Angel, juga Hasea, dalam perlindungan Tuhan. Darah Yesus menutup bungkus mereka, dijauhkan dari segala mara bahaya. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa Tuhan buat Ruslina dan Donald dimanapun mereka berada, dalam perlindungan-Mu Tuhan. Oh, darah-Mu yang kudus juga menutup bungkus anak-anak-Mu ini Bapa. Juga Tuhan hamba berdoa buat Roma, buat Marianti Tuhan adiknya, dalam perlindungan Tuhan. Darah Yesus menutup bungkus anak-Mu ini. Pekerjaan anak-anak-Mu ini diberkati, dijauhkan dari sakit penyakit, dijauhkan dari virus apapun. Darah-Mu menutup bungkus. Berdoa juga Tuhan buat Maijen, dimanapun dia berada saat ini, dalam perlindungan-Mu, dalam pemeliharaan-Mu. Berdoa juga buat Chandra Tuhan, dimanapun dia berada, dalam pemeliharaan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Berdoa buat Roni Tuhan, kami bersyukur kami boleh bersama-sama untuk waktu yang singkat, tetapi anakmu ini sudah pamit dan akan melayani di tempat lain. Dimanapun dia melayani Tuhan, tolong Tuhan memberkati masa depannya, juga Tuhan memberkati utama hati dan pikirannya. Tuhan berkati Bapak. Terima kasih Tuhan, Bapak yang baik. Kami juga berdoa saat ini buat hamba-Mu, keluarga Pak Bebalazi, Tuhan, juga Lini, juga Tuhan buat anak mereka Tuhan, Gabriel, dalam perlindungan Tuhan. Darah Yesus menutup bungkus mereka, menjauhkan mereka dari segala mara bahaya. Hamba berdoa juga Tuhan saat ini buat keluarga Hendra, buat Meranti, Veronica Tuhan, dalam perlindungan-Mu. Kedua anak mereka juga dalam perlindungan Tuhan. Darah Yesus menutup bungkus keluarga ini, menjauhkan mereka dari segala mara bahaya. Berdoa juga buat hamba-Mu Tuhan, Bapak Humala Siregar, juga Tuhan buat Enda istrinya, dalam perlindungan-Mu. Darah Yesus menutup bungkus keluarga ini. Darah Yesus menjauhkan mereka dari segala sakit penyakit. Darah Yesus menjauhkan mereka dari segala virus, dan berkat-berkat Allah dicurahkan. Terima kasih Bapak buat keluarga Sembiring, buat istrinya, buat ketiga anak-anaknya, dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Akan kami berdoa buat saudara-saudara kami, orang-orang percaya kepadamu dimanapun mereka berada. Juga Tuhan, berkat-Mu dilimpahkan. Saat ini hamba berdoa buat hamba-Mu Pak Eko, yang mungkin saat ini berada di rumah. Tuhan, mereka dalam perlindungan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Saat ini juga hamba berdoa buat Celi, buat Herman, buat Mesap dan Setia Tuhan. Diberkatilah anak-anak-Mu ini Bapa. Tuhan, biarlah damai sejahtera senantiasa tinggal bersama dengan mereka. Biarlah Tuhan kesehatan milik mereka, sehingga dalam rumah mereka ada pujian, penyembahan, pengagungan kepada Tuhan, dan mereka akan melihat kuasa-Mu dinyatakan. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa buat Ernita, dimanapun dia saat ini berada Tuhan. Berkatilah anakmu ini, berkatilah kehidupannya. Itu juga dengan Pika, juga Ferdi Tuhan berkati. Bahkan David setuju yang bersama-sama dengan kami Tuhan. Berkatilah sekalian ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih juga hamba berdoa buat keluarga si Hobi Tuhan, tulangnya Lastri, dimanapun dia berada, dan anaknya dan istrinya, dalam perlindungan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Teringat juga buat saudara-saudara kami yang sudah lama tidak bersama kami. Ada keluarga Pak Parman Simanjuntak, ada saudara-saudara kami anak-anak muda yang lain. Tuhan, dimanapun mereka berada, dimanapun mereka beribadah, Tuhan berkati mereka. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar lagi Tuhan, kami akan pulang kembali ke rumah kami masing-masing, meninggalkan tempat ini. Kami serahkan tubuh jero kami ke dalam tangan-Mu. Abah juga teringat buat keluarga Pak Makmur Jai Tuhan, yang ada di Kampung Nias. Tuhan, diberkatilah. Itu juga dengan Ibu Kaminta Purba. Juga Tuhan buat Devi, Chelsea, dan Ronaldo anak mereka. Diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba teringat juga Tuhan buat mamanya Andre Tuhan, keluarga Togatorok. Tuhan berkati Bapak. Tuhan, anak mereka Andre dan adik-adiknya juga diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba
Teringat Tuhan, buat hukumnya Andre juga Tuhan. Oh, pasca operasi mata Tuhan berkati pulihkan. Bahkan hukum gurunya juga Tuhan diberkati. Terima kasih Bapak. Bapak berdoa buat keluarga Jebua, Bapak minta Tuhan diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Harepa Tuhan yang ada di samping, oh keluarga Jaya diberkati. Istrinya yang sedang sakit diberkati dalam nama Yesus. Bapak berdoa buat Sulaiman Tuhan, berkatilah anakku ini Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih cabang kami Tuhan, oh keluarga besar GBIP Tuhan yang ada di Kepri Mall, seluruh jemaatnya dimanapun mereka berada, Tuhan berkati. Secara khusus Ibu Nurani sebagai gembala, Tuhan roh pengembalaan, oh Tuhan pengurapan turun atas anak ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami akan pulang, kami akan menerima berkat-Mu, namun sebelumnya kami mau berdoa. Bapak kami yang di surga, mari saudara kita bangkit berdiri, sama-sama kita naikkan doa Bapak kami yang di surga. Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Angkat kedua belah tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkatnya. Pulang dan kembalilah dalam hari-hari hidupmu. Berkat Allah di dalam putranya Tuhan Yesus Kristus tercurah melimpah bagimu, dan pertolongan Tuhan kuasa Allah Roh Kudus menuntunmu, menyertai hari-hari hidupmu, menghiburmu, mengarahkan setiap langkahmu, mulai hari ini, besok, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita di alam permai, bahkan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, ibadah kita selesai. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita.